Oke, sip, muncul. Notifikasi rekornya sudah muncul, silahkan dimulai ya, Nisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, rekan-rekan P2G. Di sini juga saya sudah bersama Bang Ferry ya, gitu, atau Kang Ferry gitu, yang akan menjadi pembawa materi pada hari ini. Nah, sebelum saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Nurul, biasa dipanggil Nisyu. Saya sekarang sibuknya adalah mengajar di salah satu SMP di Jakarta Utara, Tanjung Priok. Dan kesibukan saya yang lainnya yaitu berorganisasi di salah satu organisasi perempuan, serta ada di perkumpulan Jalastoria juga yang membahas isu-isu kesetaraan dan juga gender. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan profil singkat dari narasumber kita pada sore hari ini, yaitu ada Kang Ferry, yang merupakan seorang dosen gitu di Universitas Negeri Medan. Nah, bidang keahliannya ada banyak nih. Bidang keahliannya ada tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian PKNSD dan juga kewarganegaraan digital. Pas banget ya, sekarang pada hari ini juga akan membahas salah satu buku yang menarik gitu ya, yang kalau kata Bang Iman ini kemarin bilangnya cukup progresif gitu pembahasannya. Di sini yaitu tentang post digital dialogues on critical pedagogy gitu ya. Jadi ngebahas apa tuh tentang post digital. Berarti salah satunya juga akan menyinggung tentang digitalisasi ya Bang Ferry ya. Gitu. Oke, Bang Ferry mungkin bisa sapa-sapa dulu ke teman-teman yang ada di sini. Halo, Nisa atau Nurul ini dipanggil. Iya, Nisa boleh, Nurul boleh. Ya, dan teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Tadarus pedagogi ini udah berjalan 3 atau 4 season ya, gitu kan. Jadi memang kita rutin tiap Ramadan ini melakukan ya tadarusan tapi pedagogi dalam artian perkembangan pedagogi. Nah, hari ini kita saya senang sekali bisa bergabung gitu kan, walaupun beberapa edisi sebelumnya saya belum bisa bergabung, tapi mudah-mudahan tidak menghalangi kita untuk saling berdiskusi, sharing tentang pengalaman yang apalagi saat ini kita sedang mabuk digital gitu. Bagaimana pendidikan itu semuanya dikaitkan dengan digitalisasi gitu. Karena kita coba bedah nanti pelan-pelan bagaimana ini kita memandang ini dari perspektif pasca digitalnya Peter Jendrik gitu kan, dan bagaimana tentang pedagogi kritisnya dari Peter McLaren. Seperti itu, Nisa. Suara saya oke ya? Iya, Gitu. oke. Cukup menarik ya Mbak ya Bang ya. Jadi ngebahas soal digitalisasi juga dan bagaimana kan sekarang penekanannya memang pada teknologi terus gitu ya. Tapi bagaimana Ya. sih landasan di balik itu juga dan kira-kira apa aja yang menjadi entah kritik atau apalagi yang perlu ditelisik dari pedagogi kritis ini yang tadi dibahas juga gitu ya. Akan bersinggungan dengan post digital itu sendiri. Oke, baik Bang Ferry, tanpa berlama-lama mungkin bisa langsung aja ya. Silakan untuk pemaparannya, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Nisa. Kita langsung aja. Bentar. Ya, teman-teman sekalian, jadi ketika P2G kemarin itu membahas merancang tadarusan pedagogi untuk Ramadan tahun ini, kita banyak buku-buku yang hadir gitu kan, dan saya mencoba menawarkan salah satu buku yang berisi
diskusi antara Peter dan Peter gitu. Peter McLaren gitu kan. Jadi seorang pedagog ini gayanya udah macam rocker gitu kan. Kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan ini benar fotonya. Kan seperti itu. Kemudian Peter Jandrik itu yang dari Zagreb University gitu kan. Nah, jadi mereka mencoba menghubungkan gitu kan bagaimana sebenarnya dialog tentang post digital ketika dalam pandangan kritikal pedagogi, kemudian teologi pembebasan, dan informasi teknologi. Nah, ini ketiga hal kata kunci ini yang nanti akan sama-sama kita lihat bagaimana ketiga hal ini dielaborasikan, kan dielaborasikan menjadi sebuah dialog yang menarik gitu. Nanti soft copy-nya sudah ada di grup, boleh nanti teman-teman baca perlahan gitu, perlahan-lahan sehingga nanti kita bisa sama-sama memahami gitu. Walaupun agak sulit memahaminya karena ya terminologi yang dipilih itu cukup baru. Nah, dalam buku ini Peter dan Peter itu membahas perjalanan yang melalui sebuah dialog radikal. Gitu. Jadi dialog itu dialog yang radikal, itu tentang revolusi pedagogi kritis, teknologi digital, teologi pembebasan dengan pendekatan persahabatan yang sangat erat. Jadi tradisi ilmiah, tradisi akademik dan seperti yang kita lakukan di P2G selama ini, gitu kan dengan ya pertemanan, kemudian kita menjalin bagaimana kamu udah baca apa sih? Oh, saya baca ini gitu. Dan kita saling berbagi dengan wadah tadarus pedagogi yang kita lakukan hari ini gitu kan. Itu sebenarnya sesuatu yang menurut saya itu cukup menarik gitu kan. Apalagi ada konsep post digital. Nah, ini identitas bukunya. Buku ini diterbitkan tahun 2020 gitu kan. Sehingga kita nanti bisa melihat masih sangat baru sekali dan nanti akan kita bedah. Bagian pertama dalam buku ini, Peter Jandrik itu menggambarkan gambaran revolusioner dari seorang Peter McLaren, gitu. Nah, di sub bagian keduanya, gitu kan, dalam bagian satu ini, Sarah Hayes itu menggambarkan bagaimana Peter Jandrik itu sebagai seorang pemburu dan pengumpul gitu kan, bagaimana dia mengumpulkan orang mengumpulkan para akademik kemudian mengumpulkan berbagai tema tentang post digital dan menjadikan sebuah. Anda kalau nanti teman-teman boleh nanti lihat jurnal Post Digital Education, Science and Education itu salah satu jurnal yang cukup menarik gitu kan dan cukup progresif dan Peter Jandrik ini menjadi inisiatornya lah mengumpulkan para akademisi dari seluruh dunia untuk menulis tentang hal itu. Nah, kemudian yang kita lihat gitu kan siapa sebenarnya Peter McLaren? Kalau di buku itu jadinya PM, PJ gitu kan, Peter Jandrik. Nah, ternyata Peter McLaren ini dalam data yang disajikan Stanford University, McLaren ini merupakan salah bagian dari 22% ilmuwan yang berpengaruh gitu. Dan kemudian Peter Jandrik itu membagi fase kehidupan Peter McLaren menjadi dua fase utama. Pertama, fase rekonsiliator gitu kan, yaitu dia sudah sangat tua saat ini gitu kan, Pak Rahmat Dewan Pakar kita itu kenal dan sering emailan, itu cukup sangat sepuh ya seperti itu. Kemudian kehidupan awalnya gitu kan, kemudian from rookie teacher gitu. Jadi saya kalau kata-kata rookie ini ingat ini, kalau di One Piece itu para rookie yang baru gitu, generasi terburuk. Nah, kalau teman-teman ikuti pasti kelihatan itu memang mengganggu kemapanan yang ada kan seperti itu. Nah,
Jadi dia mencoba membangun sebuah perspektif akademik gitu, ketika dia menjadi seorang guru baru lah, seperti itu. Kemudian pada tahun 85 dan tahun 93, dari perspektif yang dia bangun itu, dia mengarsitekti mengarsitek sebuah konsep, sebuah aliran yang kita kenal saat ini dengan critical pedagogy gitu. Walaupun ada juga critical pedagogy seperti critical pedagoginya Henry Giroux gitu kan, tetapi ini hampir sejaman ya. Kemudian fase revolusioner kan seperti itu. Nah, pada tahun 94 sampai 2001 gitu. Dari cultural studies jadi studi budaya gitu kan, dan postmodern dia beralih gitu, melangkah kepada aliran Marx humanism seperti itu, untuk melihat bagaimana kondisi manusia saat itu gitu kan. Kemudian berlanjut pada 2001, dia dari pro-Marxist humanism beralih ke pemikiran menjadi revolusioner, critical pedagogy revolusioner. Jadi hal inilah yang melihat kita gitu kan, Peter McLaren ini perkembangan pemikirannya itu melangkah kan seperti itu. Kemudian pada tahun 2013 sampai saat ini, Peter McLaren itu mengalami sebuah, mungkin kalau sudah tua, sudah berumur, dan itu kan mulai membahas tentang teologi pembebasan gitu. Mungkin ini jalan-jalan hidup kita yang mungkin kalau muda harus agak ke kiri gitu kan. Kemudian kalau tua, kalaupun nggak ke kanan, minimalnya ke teologi pembebasan lah, kan seperti itu. Nah, Peter Jendrik gitu adalah pemburu gagasan filosofis dan pengumpul orang. Ini menurut Sarah Hayes yang memiliki bahasa khusus untuk menemukan cara memicu dialog gitu dalam setiap prosesnya. Masih muda, saya kira masih sangat muda gitu kan. Pada tahun-tahun awal kehidupannya dia sangat konsen, dia background keilmuannya itu fisika gitu, sains, tapi dia sangat dekat dengan filosofi, musik gitu, dan art gitu. Kemudian pada tahun 90 dia coba membangun pemikirannya juga gitu kan, dari apa hal yang dia alami gitu kan. Kemudian tahun 2002 sampai 2009 dia melihat bagaimana ketika dia kelahiran Zagreb ya, kemudian coba berkarir di Edinburgh dan membangun sebuah critical theory, dan pada tahun 2010 dia mencoba membangun sebuah dialog tentang post digital dan sampai saat ini. Jadi jurnal-jurnalnya kalau Anda ketik nanti Peter Jendrik itu banyak sekali dengan kajiannya itu tentang post digital. Nah, pada bagian 2 buku ini gitu kan, mencoba melihat bagaimana revolusioner dari critical pedagogy ketika berhadapan dengan teknologi digital gitu kan. Bagaimana ketika critical revolutionary pedagogi kritis ini melangkah kepada dunia yang saat ini sedang eksis. Kemudian tantangan kritis dari pembelajaran berjejaring dengan menggunakan teknologi informasi dalam melayani atau yang banyak digunakan oleh kita. Dan saat ini kita kan sedang mengalami itu di Indonesia. Semuanya digitalisasi gitu kan, dengan berbagai program yang diluncurkan dari Kementerian Pendidikan, tapi kita butuh perspektif yang lebih kritis melihat fenomena ini. Gitu. Jadi critical pedagogy ini menjadi hal yang benar-benar diharapkan. Nah, pada bagian kedua ini paling tidak dia membagi buku ini menjadi pertama dia bicara tentang bagaimana critical pedagogy dan bentuk-bentuknya di awal abad 21 gitu kan, ketika teknologi itu mulai muncul dan sangat pesat berkembang gitu kan. Kemudian ketertarikannya, kemudian ada digital culture gitu, budaya digital dan
keberlanjutan dari ekopedagogis, gitu kan. Selanjutnya, bagaimana kesadaran kritis tentang teknologi untuk bentuk-bentuk kemanusiaan yang baru. Ini kan hal-hal yang perlu kita lihat saat ini, gitu kan. Makanya tulisan Iman di Kompas itu kita patut apresiasi opininya itu yang bicara tentang transhumanisme guru. Itu bagaimana guru saat ini bukan menjadi guru yang humanis, tapi guru yang sudah teralgoritmakan, sehingga guru-guru yang lupa untuk memberikan sentuhan-sentuhan kemanusiaan terhadap proses pembelajarannya. Nah, ini yang kadang-kadang di kita nih, Iman di Twitter, di ini kan sering dikatakan kalau kita mengkritik digitalisasi yang terjadi saat ini, wah, apa Anda mau terbelakang? Padahal kita mencari satu pandangan alternatif, gitu, pandangan alternatif dengan pedagogi kritis, melihat satu pandangan dari post digital juga. Nanti saya coba menerjemahkan, memahami tentang bagaimana itu pasca digital. Nah, perubahan pandangan McLaren dari postmodern kepada lintasan Marxis humanis dan menjadi neo-Marxis itu adalah pertama penekanan pada pentingnya kelas yang dieksploitasi gitu dalam mencegah aksesibilitas terhadap sumber daya yang diperlukan untuk melihat dunia secara kritis. Ini kan fenomena yang sering terjadi gitu. Siswa kita jauh dari pandangan-pandangan kritis terhadap perubahan-perubahan dunia. Padahal saat ini dunia itu berubah begitu cepat gitu kan. Bahkan kita mengalami suatu hal yang sangat cepat gitu kan. Perang Rusia, kemudian COVID-19 itu kan sangat cepat terjadi gitu kan. Saat ini sudah ada lagi perang Teluk gitu kan. Yang terjadi gitu kan, dan tantangan alam dan sebagainya. Itu hal-hal yang sebenarnya nanti di akhir buku ini akan diceritakan tentang 4 penunggang kuda akhir zaman. Nah, dia udah bicara tentang akhir zaman, tapi bukan perspektif ini ya, perspektif agama yang ini, tapi perspektif bagaimana tantangan kemanusiaan itu sendiri. Kemudian perlawanan terhadap pandangan bahwa pendidikan hanyalah tentang sekolah. Nah, saat ini kan yang sering berkembang di kita seperti itu. Wah, pendidikan akan mempersiapkan tenaga kerja, akan mempersiapkan yang saat ini bahkan pekerjaan itu sudah banyak diambil oleh teknologi, kan seperti itu dan sebagainya. Sehingga gitu, bahwa pendidikan sejati adalah memperluas pemikiran, membantu siswa melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Ini yang sebenarnya kita lupa, membantu siswa melihat perubahan perspektif ini. Membantu melihat perubahan-perubahan terjadi dengan perspektif yang berbeda. Ternyata kritik terhadap komersialisasi pendidikan dan pandangan bahwa pendidikan sekarang adalah sebagai pilihan konsumen. Nah, ini terjadi saat ini. Kalau lu mau pendidikan berkualitas ya itu mahal, gitu kan. Kalau mau pendidikan yang disediakan di provider oleh pemerintah itu ya standar minimum. Apalagi sekarang fenomenanya kelas menengah gitu kan, bahkan sekolah-sekolah berbasis agama itu justru sangat mahal dan sulit terjangkau karena memang pertumbuhan kelas menengah agama, penganut agama yang dia cenderung memperkuat identitas keagamaannya gitu kan. Sekolah berbasis agama kan banyak, dan saya riset 2018 itu tentang itu bagaimana tantangan kebinekaan di sekolah-sekolah berbasis agama, dan itu sudah seperti konsumen gitu. Bahkan saat ini kan gitu, wah mau menghafal kitab suci juga udah menjadi komoditas, kan seperti itu. Dan ini hal yang sebenarnya dulunya pendidikan itu dianggap sebagai sebuah tanggung jawab sosial. Dan saat ini seakan-akan pendidikan itu menjadi sebuah kebutuhan individual yang ada providernya, ada penyelenggaranya, dan kita sebagai konsumen bisa milih apapun itu bentuknya seperti itu. Makanya kalau ditanya gitu, saya sering diskusi juga dengan Pak Rahmat, dengan Bung Anggi dan teman-teman di pedagogi lah. Apakah sekarang ada kampus negeri? Sudah tidak ada kampus negeri, karena sudah badan hukum semua gitu, badan layanan umum semua gitu, dan ada tarifnya untuk Anda mendapatkan akses pendidikan itu. Afirmasinya mungkin yang perlu kita lihat gitu. Jadi memandang kritis terhadap fenomena seperti ini juga perlu. Kan seperti itu. Makanya P2G itu fokus dengan hal afirmasi terhadap masyarakat
kelas bawah gitu kan, masyarakat miskin yang isunya adalah akses pendidikan. Kita mau isu zonasi, mau isu tentang uh, uh, rekrutmen guru dan sebagainya, kita tetap bagaimana itu mendukung afirmasi terhadap siswa dari kalangan miskin mengakses pendidikan. Ini yang sebenarnya jangan sampai kita lupa. Itu karena banyak masyarakat miskin yang justru sudah menyerah gitu, karena dia sudah kalah gitu. Jangankan untuk mengakses pendidikan SMA gitu kan, itu dia sudah kalah sebelum bertarung gitu kan. Makanya sekolah-sekolah negeri itu bahkan ada sekolah yang ini Kang Iwan nanti atau Iman atau pengalaman teman-teman di PDW itu bahkan mendebat tentang sekolah rintisan internasional dan sebagainya, itu kan banyak kita dialognya kemarin. Kemudian pemikiran tentang tanggung jawab kita untuk menciptakan warga negara yang kritis sejalan dengan hak istimewa yang dimiliki. Mencerdaskan kehidupan bangsa, kalau kita dalam bawa konteks keindonesiaan, itu ada hal yang harus kita miliki, gitu kan. Oh ini Bang, ya mungkin kalau di teman-teman di P2G sudah sering kita bahas tentang Marx, humanis, neo-Marx dan sebagainya gitu. Dan apakah ketika berdirinya negara kita, para the founding fathers, pada anak-anak muda yang mendapatkan pendidikan itu, mereka membangun critical thinkingnya, berpikir kritisnya, gitu kan? Karena melihat satu fenomena ketidakadilan, sehingga mereka bergerak untuk membangun sebuah benih-benih kebangsaan yang saat ini kita sudah tuai itu dengan kemerdekaan sebagai negara bangsa yang sangat modern, kan seperti itu. Sehingga ketika Indonesia merdeka itu bukan hanya perihal tentang perjuangan militer, juga perjuangan pemikiran, perjuangan pedagogi juga ada di sana. Gitu. Paham-paham pedagogi juga ada di sana. Ini yang saat ini kita mungkin lupa. Itu kan kita menafikan perjuangan mereka, gitu kan, bahwa menciptakan warga negara yang kritis, gitu kan. Kalau kita lihat gitu, saya sering menganalogikan di sila keempat itu sebenarnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Gitu. Jadi kecerdasan kita itu dibangun dengan kebijaksanaan. Harusnya di Indonesia itu belajar filsafat gitu. Kenapa gitu? Karena kita di sila keempat itu sudah dituntut untuk menjadi pemimpin yang hikmat dan bijaksana gitu. Mencintai kebijaksanaan gitu. Tapi kita kan sangat jauh dengan pemikiran-pemikiran dianggap wah gitu. Pendidikan kita seakan-akan semuanya itu panasianya adalah budi pekerti, agama dan sebagainya gitu kan. Bahkan pendidikan Pancasila itu dia lebih dekat ke pendidikan moralitas dan sebagainya yang mengatur perilaku, pendisiplinan dan sebagainya kan seperti itu. Kita tidak membangun sebuah jalan membangun bagaimana sih tanggung jawab kita membentuk warga yang kritis kan seperti itu. Pemikiran tentang pentingnya menanggapi kebutuhan dan jeritan bantuan dari generasi muda dengan serius, terutama konteks perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi. Mereka akan hidup di zaman yang berbeda dari zaman kita saat ini. Kan seperti itu. Mereka akan hidup di era yang sangat berbeda. Jadi guru itu tidak bisa berceritakan lagi pengalaman dia dulu menjadi murid itu seperti apa. Tapi kita harus merubah paradigma bahwa tantangan mereka itu juga berbeda. Kan seperti itu. Kritik terhadap sikap ironis, tidak peduli, posesif yang diambil oleh beberapa akademisi yang lebih memilih politik identitas daripada politik kelas. Nah, dua kata nih. Saat ini di Indonesia fenomenanya adalah kita lebih mementingkan politik identitas daripada politik kelas. Nah, kalau bicara kelas pasti kiri banget ini. Gitu. Kita lupa, kita menikmati privilege politik identitas yang mungkin kita miliki sebagai seorang akademik, gitu, seorang guru, seorang terpelajar dan sebagainya. Gitu. Kita lupa bahwa kita juga lahir dari sebuah perjuangan kelas, gitu, yang lahir dari sebuah ketidaksetaraan yang harusnya kita perjuangkan gitu. Nah, jadi ingat ya, politik identitas versusnya itu politik kelas gitu. Dan kita saat ini sangat asing dengan ketika bicara tentang politik kelas. Apalagi dalam ranah pendidikan. Wah, ini sudah mengajarkan hal yang dilarang, tap MPR dan sebagainya, kan seperti itu. Padahal kita butuh afirmasi untuk memperjuangkan. Saya pagi-pagi kemarin ada diskusi, ada anak miskin dari salah satu kabupaten di Sumatera Utara itu dia mau akses, padahal banyak sekali
banyak sekali sekolah-sekolah perguruan tinggi itu yang sebenarnya gratis disediakan untuk kita, tapi apakah anak-anak miskin itu bisa mengaksesnya gitu kan? Ya katakanlah sekolah-sekolah ikatan dinas dan sebagainya. Apakah anak-anak miskin itu bisa mengakses? Tidak. Bahkan anak-anak orang kaya itu lebih siap mempersiapkan anaknya untuk sekolah ke STAN gitu. Daripada mereka menjadi mungkin jadi pengusaha dan sebagainya gitu. Ini kan paradoks di kita gitu. Kelas menengah itu juga mempersiapkan anaknya dengan ada di Medan itu salah satu sekolah yang bahkan mempersiapkan lulusannya untuk jadi STAN itu. Saya lihat di kelas-kelas, kebetulan saya ada akses beberapa minggu lalu itu masuk ke dalam kelasnya. Wah, saya akan menjadi seorang pegawai mahasiswa STAN, pegawai bea cukai, pegawai dan sebagainya yang itu menjadi impian mereka dengan gaji puluhan juta bahkan ratusan juta. Dan ini terjadi di kita. Apakah kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang biasa saja, ataukah menjadi sesuatu yang kita anggap hal yang lumrah dan sebagainya? Dan McLaren dalam konteks Amerika juga merasakan hal itu pada fase-fasenya ketika dia berubah menjadi dari postmodern menuju lintasan Marxis humanis bahkan neo-Marxis. Selanjutnya, perkembangan pedagogi kritis dan perkembangan masyarakat dalam lanskap teknologi. Pengembangan pedagogi kritis. McLaren berbagi pengalamannya dalam mengembangkan pedagogi kritis revolusioner bersama pendidik kritis lainnya. Itu. Menekankan pentingnya ide-ide yang mendukung proyek politik. Dalam hal ini, Peter memberi kesempatan untuk menggunakan korespondensi tersebut sesuai dengan kebutuhan. Pendidik kritis, pendidik pedagogi, ini yang sebenarnya kita asalnya diskusi kenapa pedagogi itu membangun sebuah kegiatan, sebuah program itu yang mencoba gitu membangun nalar kritis kita sebagai guru gitu kan, melihat berbagai kebijakan yang terjadi itu dengan pandangan dan perspektif yang alternatif gitu. Tidak menerima itu sebagai sebuah hegemonik dan mengglorifikasi yang banyak terjadi saat ini. Iman tuh kalau dengan pasti dia bersenyum-senyum aja gitu. Dan itu yang terjadi sebenarnya. Semuanya mendukung merdeka belajar gitu. Tapi kita lupa belajar menjadi manusia yang merdeka itu seperti apa. Ya kan? Pengaruh teoritis, gitu kan? Sama studi doktoralnya dan karya akademinya, Peter McLaren itu mengeksplorasi karya dari berbagai pemikir dan teoritis dari seperti Rosa Hemburg, Paul Frey, mencakup bidang luas termasuk semiotika, teori kinesis dan sebagainya yang melengkapi pemahamannya tentang pedagogi kritis. Jadi pedagogi kritis ini berkembang dari studi budaya, gitu. Kemudian kritik-kritik sastra dan sebagainya akhirnya membangun sebuah pedagogi kritis. Teks itu tidak kita harus curiga terhadap teks yang beredar saat ini. Apa justifikasi epistemologisnya, gitu kan? Apa hal yang melatar belakangi semuanya itu? Termasuk saat ini yang terjadi. Guru awan, PMM dan sebagainya itu kan ada justifikasi epistemisnya gitu. Makanya P2G kita menuntut naskah akademik dari kurikulum merdeka dan sebagainya yang lahir belakangan gitu. Gitu. Jadi anaknya sudah lahir, ngidamnya baru terakhir gitu. Kalau saya ingin menganalogikannya gitu. Kemudian ada kritik teknologi dan kapitalisme. Jelas ini dalam bentuk berbagai bentuk yang lainnya. Kita juga punya pengalaman bagaimana perusahaan-perusahaan edutech ini juga menginvasi kebijakan-kebijakan pendidikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Gitu. Meskipun awalnya McLaren tidak fokus terhadap teknologi komunikasi, tapi mereka mengembangkan pemahaman tentang bagaimana kapitalisme di era TIK, era informasi dan teknologi ini mempengaruhi masyarakat dan mendukung dominasi kapitalis melalui mobilitas modal dan pengawasan gitu. Dan ini yang kita kenal dengan digital panopticon atau membangun sebuah algoritma mengaminkan satu konsep gitu kan, bahkan mengglorifikasinya menjadi satu dianggap sebuah kebenaran. Fenomenanya kan saat ini ketika Anda main TikTok gitu kan, contohnya gitu. Ketika Anda suka dengan satu hal, maka akan disuguhin
Contohnya gitu. Kalau Anda suka dengan Anies, maka ini konteks dulu lah gitu. Maka di TikTok Anda itu akan disuguhin dengan berita tentang Anies, dan Anies. Begitu juga ketika Anda suka dengan Prabowo, maka berita tentang Prabowo akan masuk. Begitu juga tentang Ganjar, wow, akan masuk. Sehingga itu membangun sebuah paradigma apa ya? Kita akan seperti dimabukkan dengan informasi yang basisnya itu adalah algoritma, kan seperti itu. Dan ini yang terjadi. Sehingga kita tidak sempat untuk mengembangkan nalar kritisnya, kan seperti itu. Yang keempat, peran media dalam masyarakat. Ini kan umum lah, gitu. Kalau kultural studi budaya dan sebagainya itu media, tapi ada juga media baru. Tetapi Peter McLaren mengkritik ketergantungan kita, determinisme kita terhadap teknologi. Dan peran media dalam mendukung kapitalisme dengan cara mempengaruhi publik, gitu kan, melalui berbagai cara, termasuk hiburan, termasuk ya kalau ini ada yang buzzer, influencer dan sebagainya dalam kebijakan-kebijakan pendidikan bahkan seperti itu. Membangun masyarakat dan mendukung dominasi kapitalis melalui serta menyatakan ketidakpercayaan terhadap berbagai kegiatan gitu kan tentang penggunaan teknologi. Kemudian pada tahun 2013 gitu, kepentingan dalam studi dekolonial dan teologi pembebasan. Sejak tahun 2013 Peter McLaren mulai tertarik pada studi dekolonial, teologi pembebasan, berfokus pada karya Leonardo Boff, Yossi Porphyro dan Miranda, dan menandai pergeseran mereka ke dalam mengkaji cara kapitalisme mempengaruhi dan menembus masyarakat melalui instrumen teknologis dan politik. Ini hal pengantar gitu. Tentang kontemporer terhadap pemikiran Marx, jelas penolakan terhadap transendensi dalam pemikiran Marx dialektis seperti para Marxis otonom seperti Kant dan Hegel menciptakan tantangan kontemporer. Kekhawatiran terhadap utopianisme, otoritarianisme, keangkuhan kolonial menjadi hasil dari pendekatan yang menolak transendensi menurut penelitian Kevin Anderson. Solusi yang diusulkan adalah mengadopsi pendekatan dialektis yang lebih menyeluruh, mempertimbangkan beragam faktor sosial seperti ras, entitas, gender, seksualitas, kepemudaan, selama mengakui pentingnya mengambil kekuasaan negara. Ini yang sering terjadi ketika pandangan Marx kontemporer, gitu kan. Oh, kita harus merebut kekuasaan dan sebagainya. Padahal ada alternatif terhadap dalam merumuskan alternatif terhadap kapitalisme. Ini tantangan yang sering kejebak ketika kita menggunakan pemikiran kritis atau pemikiran Marx terhadap menilai suatu kebijakan, gitu. Ketidakpuasan, oh ini harus melakukan kudeta dan sebagainya. Enggak juga harus seperti itu. Dampak teknologi informasi pada konsumsi, identitas, dan perlawanan sosial. Percepatan konsumsi dan produksi keinginan itu salah satu hal. Teknologi kontemporer, khususnya melalui media massa dan iklan, telah mempercepat proses akumulasi kapital dengan menciptakan kebutuhan konsumen yang superficial. Tidak lepas juga dalam bidang pendidikan. Ini mengakibatkan pergeseran dari produksi barang tahan lama infrastruktur publik ke budaya konsumsi. Ini didorong oleh keinginan mimetik, gitu kan? Di mana keinginan untuk memiliki apa yang diinginkan oleh orang lain menjadi pendorong utama konsumsi. Ini juga hati-hati gitu. Oh, saya ingin menyekolahkan anak saya karena anak-anak orang lain juga sekolahnya di sana. Nah, saya juga harus menyekolahkan anak saya di sekolah yang begini karena sebagian besar masyarakat orang tua itu menyekolahkan anak di sekolah yang seperti itu. Kedua, identitas digital dan subjektivitas elektronik, kemajuan teknologi informasi telah membentuk subjektivitas baru yang terproduksi secara digital, menciptakan satu badan tanpa organ yang teralienasi dari realitas konkret dan terjebak dalam budaya komunitas korporat. Gitu. Kita menjadi aktivis perubahan budaya dan paradoksnya bergantung pada perusahaan-perusahaan yang kita lawan. Ini kan sering terjadi di kita gitu. Daripada menjadi agen transformasi dalam relasi social production untuk memenuhi kebutuhan populasi. Karena saat ini ya kita sangat tergantung. Gitu. Tergantung dengan Zoom, tergantung dengan Microsoft, tergantung dengan komputer dan sebagainya kan seperti itu. Konsumerisme sebagai wacana dominan. Teknologi informasi memperkuat imperatif global, agenda neoliberal, menjadikan kita warga negara konsumen yang terintegrasi dalam sirkuit ideologi kelas kapitalis transnasional.
Halnya mereduksi perlawanan sosial menjadi performa identitas yang sejalan dengan narasi neoliberal. Narasi neoliberal ini kalau kita urai lagi juga ada dalam dunia pendidikan kita, sehingga itu menyulitkan upaya penciptaan perubahan sosial yang substansi dan meningkatkan penekanan politis serta represi secara struktural. Sehingga kita menerima, oh ya benar ya, gitu logikanya dipengaruhi kita seperti itu, dan itu masuk dalam kurikulum. Nah ini Iman juga, saya ingin tahu dengan Iman gitu, sedang hangat ini hilangnya. Kalau Anda baca buku on critical pedagoginya Herin Zirok, itu pertama sekali adalah menghilangkan sejarah kritik terhadap sejarah. Salah satu adalah ketika menghadapi kapitalisme yang serang, pertama sekali adalah menghilangkan kemampuan kita dalam menganalisis sejarah, mengambil makna dalam sejarah. Jadi wajar kenapa pendidikan sejarah kita itu kalau tidak di dikerdilkan ya dihilangkan, dan seperti itu, atau bentuknya bukan ini gitu, hanya storytelling saja, mungkin tidak berusaha mengambil dari perspektif filsafat kritik terhadap situasi pada saat itu. Teknologi informasi dan komunikasi kontemporer memfasilitasi percepatan konstruksi yang tidak berkelanjutan, membentuk identitas yang teralienasi, dan mengurangi potensi perlawanan sosial yang efektif melalui penciptaan warga negara yang konsumen, tapi warga negara konsumen yang pasif. Gitu. Jadi bukan warga negara yang aktif. Gitu. Jadi pendidikan kewarganegaraan kita cenderungnya dekatnya dengan pendidikan moral, pendisiplinan, paramiliter, semi militer dan sebagainya gitu. Pendidikan sejarah kita dibangun dengan perspektif yang tidak membangun membangun kesadaran kritis. Jadi ini yang juga terjadi. Gitu. Jadi dampak teknologi merupakan konsumsi terhadap perlawanan sosial. Saya masih ada waktunya, Mbak Nurul? Oh ya, Bang Ferry boleh dilanjutkan saja. Oke. Mediasi korporat dalam media sebuah realitas distopia gitu. Jadi McLaren ini melihat juga ada erosi integritas jurnalisme gitu. Teksnya menyebut bagaimana media utama telah dikompromikan oleh kepentingan korporat, bahkan kepentingan korporat yang masuk ke dalam kebijakan, menyebabkan penurunan integritas jurnalistik dalam marginalisasi suara kritis. Untungnya P2G masih banyak media-media yang mendukung, gitu kan, walaupun kita lihat-lihat juga gitu. Nah, P2G sering gitu kan terlihat gitu, tapi kita lihat medianya yang mana kan seperti itu. Itu sangat-sangat mempengaruhi. Pengaruh dan manipulasi korporat ini membahas pengaruh dari perusahaan untuk narasi media dan sebagainya. Gitu. Pergeseran ke media sosial. Ada pergeseran pola konsumsi dari platform media sosial yang menawarkan analisis yang dangkal, yang seperti yang kita lihat tadi gitu. Jadi hanya aja judul dan sebagainya, kemudian kita sudah membentuk sebuah simpulan yang menurut kita itu kebenaran. Nah, ini pada bagian selanjutnya, the critical challenge of that working learning, using information technology in the service method. Bagaimana pendidikan, pembelajaran kritikal dalam jejaring digital. Gitu. Sehingga kita butuh untuk agak ekstrim gitu kan, menjadi seorang aktivis pedagog kritis gitu kan, untuk melihat gitu kan bagaimana kita butuh menjadi pendorong. Jadi benang-benang merahnya kalau dari pemikiran Paul Freire dan sebagainya itu masih ada lah. Benang-benang merahnya yang bisa kita ambil gitu kan dari kalau kita lihat dari Marxis, neo-Marxis, kemudian ke Paul Freire, kemudian ke pedagogi kritis. Nah, bagian 3 buku ini kita melihat bagaimana sebenarnya pedagogi kritis revolusioner itu bertemu dihadapkan dengan teologi pembebasan. Sehingga kita melihat satu fenomena gitu kan, sejauh mana
kita dihadapkan pada situasi gitu kan, semangat pembebasan kita dari berusaha untuk pembebasan terhadap individual gitu, kepada untuk yang penting kita selamat lah, kan seperti itu, yang penting kita tenang gitu kan. Nah, ini juga menghadapi sebenarnya bagaimana keselamatan yang sifatnya teologis itu dihadapkan dengan teologi pembebasan. Karl Marx dan liberal teologi gitu kan, bagaimana dialektika materialisme dan spiritualitas Kristen gitu kan, dalam konteks ini melawan dan menghadapi kapitalisme kontemporer. Nah, jadi dia mencoba memberikan alternatif dengan memanfaatkan teologi pembebasan ini untuk melakukan pandangan alternatif terhadap kapitalisme kontemporer. Paulo Freire dan teologi pembebasan, gitu kan, kesadaran consciousness Kristen dalam membangun critical pedagogi, kan seperti itu. Ini juga nanti bisa menjadi pandangan-pandangan alternatif, gitu kan. Bagaimana pendidikan agama itu bukan lagi pendidikan yang batasannya juga harus ada pendekatan-pendekatan yang lebih kritis, gitu kan, untuk membangun critical pedagogis. Jadi bukan hanya bicara tentang keselamatan surga dan neraka gitu, tapi bagaimana kalau pandangannya siapa ya yang profetik itu nanti ada juga disinggung di buku ini. Siapa kalau yang di Indonesia saya lupa itu. Nanti mungkin kalau ada ingat diingatkan ya. Kemudian ada beberapa hal yang cenderung dibicarakan gitu kan. Ini agak kontroversi gitu kan dalam dialog-dialognya gitu, menggambarkan Yesus sebagai seorang komunis gitu kan. Kemudian agama yang awal sekali adalah tentang perperangan gitu. Kemudian tentang kecenderungan kita untuk membangun etika global gitu dari solidaritas. Kemudian bagaimana kita membangun pandangan antara material dan spiritual di era saat ini. Itu menjadi hal yang juga penting gitu kan. Karena mau tidak mau pengkristalan identitas itu juga terjadi di kita gitu. Nah, makanya kan perlawanan terhadap konsep-konsep. Ya mungkin kalau di Indonesia kan lebih sering moderasi beragama dan sebagainya, itu kan menjadi dicoba untuk menjadi arus utama melihat bagaimana agar tidak terjadi radikalisme yang cenderung kepada tindakan kekerasan gitu. Nah, ini kita saya belum lihat berita yang di Moskow itu bagaimana, tapi apapun bentuknya hal seperti itu tidak bisa kita benarkan. Kemudian pandangan Karl Marx dan liberation teologi gitu kan, bagaimana dialektika materialisme dan spiritualitas keagamaan, khususnya kalau dalam konteks McLaren itu adalah spiritualitas Kristen gitu kan, melawan menghadapi atau dalam bayang-bayang kapitalisme kontemporer gitu kan. Dia coba membangun dari pandangan tentang Karl Marx gitu kan, pandangan-pandangan awalnya gitu. The kingdom of God itu adalah bentuk the socialist kingdom of God gitu. Jadi kerajaan Tuhan itu adalah bentuk dari sebuah kingdom bentuknya sosialis gitu kan, dari pandangan McLaren gitu ya. Kemudian ada lagi yang the God of the rich dan the God of the poor gitu. Jadi Tuhan juga sudah diklasifikasikan menjadi Tuhannya orang-orang kaya dan Tuhannya orang-orang miskin gitu kan, juga berbeda gitu kan, dibedakan gitu. Dan bagaimana membangun moralitas dari dialektika materialis. Ini mungkin kalau yang ini kan mungkin kita bisa belajar lah, menggali. Saya mungkin pedagogi nanti ke depannya bisa menggali bagaimana pandangan filosofi pendidikannya Tan Malaka itu. Nah, ini kita juga bisa kita tarik gitu kan, kita lihat gitu kan, dan bagaimana kita membangun moralitas gitu, dalam pandangan dia sebagai dibutuhkan untuk membangun pedagogi kritisnya Indonesia.
Kemudian dia mencoba pandangan bagaimana pandangan Paulo Freire dan teologi pembebasan gitu kan, bagaimana membangun consciousness Kristen gitu kan, yang mendukung, yang melandasi critical pedagogy. Nah, jadi nih yang saya The Prophetic Cards of Paulo Freire gitu. Jadi saya lupa penulisnya, yang Islam profetik dan sebagainya itu juga ada di kita gitu. Pandangan-pandangannya mungkin nanti bisa dilengkapi. Ini pandangan-pandangan McLaren pada bagian 4, revolutionary critical pedagogy dalam melawan atau menghadapi atau dalam bayang-bayang kapitalisme transnasional. Jadi ini hampir bentuknya dengan pandangan Giro juga dekat gitu kan, tentang fasisme gitu, neoliberal fasisme gitu kan. Ini juga bentuknya hampir sama gitu. Pendidikan dalam fasisme global dan sebagainya itu ada juga dalam tulisan-tulisan Giro. Kemudian Christian ekopedagogi dan bagaimana konsep-konsep kebijaksanaan Siddhartha gitu ketika coba dielaborasikan dengan pandangan-pandangan kekristenan gitu kan, dalam kita membangun sebuah ekopedagogi gitu kan, dalam membangun sebuah pandangan anthropocentris kita. Nah, ini hampir sama gitu pandangan-pandangannya ketika kita lihat ada beberapa poin itu kan, transnasional kapitalisme atau authoritarianisme dan fasisme itu menjadi satu hal yang harus kita lihat gitu, mengatur dan ada gitu. The curious case of Donald Trump, betul-betul kan seperti itu kan, the Christian Republic of American State, ini kan we must save gitu ourselves gitu. Jadi kita harus melihat bagaimana kita melihat fenomena-fenomena ini. Kemudian kita lanjut saja gitu. Nah, ekososialisme dan the Catholic mystic sharing the rainbow warrior gitu kan, bagaimana kita melihat ada harapan gitu kan, perlawanan-perlawanan yang bisa kita lakukan dari pandangan-pandangan ini, pandangan-pandangan spiritual, mau itu ya kalau nanti Islam kita coba menggalinya seperti apa kan, seperti itu. Yang terakhir adalah post-digital evolutionary critical pedagogy in and for the anthropocentrism gitu. Post-digital science educator, ini tulisan Peter Jandrik. Nanti ada beberapa poin penting. Reclaiming the present of written as help of the future, itu tulisan Peter McLaren. Dan afterward gitu. Setelah kita ini kritik tentang kata-kata dan kritik tentang bagaimana teks dan sebagainya itu membangun kepercayaan, keyakinan gitu. Saya masih ingat gitu kalau kita baca-baca awal-awal ini kan, saya sering tanya apa potensi utama manusia gitu. Kalau Anda baca-baca buku Harari dan sebagainya itu kan saya ada garis merahnya gitu. Ternyata hanya manusia yang menjadi makhluk yang bisa merekayasa dan memanipulasi tanda dan makna. Dalam kata ketik, kita manusia bisa membangun bangsa dan sebagainya karena membangun sebuah fiksi. Nah, itu kalau kata-kata, ingat kalau dulu yang kata fiksi itu kan sempat populer sekali karena Rocky Gerung mengatakan fiksi gitu kan. Nah, kitab suci adalah fiksi dan sebagainya. Tapi memang secara ini gitu kan. Hal ini juga ketika kita dalam pandangan yang lebih radikal melihat itu memang iya gitu. Kita bisa menghimpun jutaan, ratusan juta manusia, bahkan miliaran manusia itu dengan satu fiksi bersama, kan seperti itu. Yang kita bisa membangun perdamaian dan sebagainya gitu, walaupun di dalamnya banyak konflik. Post-digital science education Peter Jandrik. Ini sudah di hal-hal yang terakhir. Ada beberapa problem. Pertama tentang definisi dan batasan, yaitu menjadi salah satu tantangan filosofis utama yang muncul dari konsep post digital, yaitu kesulitan dalam mendefinisikan membatasi apa itu post digital. Nah, ini kan hal-hal yang kita sedang fokus nih dengan digitalisasi, malah sudah ada
pandangan tentang post digital. Hubungan antara manusia dan teknologi. Konsep post digital menantang pemahaman kita tentang bagaimana hubungan manusia dan teknologi. Yang saat ini hubungan itu kan sudah tidak bisa. Justru yang kita cenderung kepada bagaimana sih kalau manusia itu terpisah dengan teknologi. Kalau dulu kita mikirkan bagaimana kalau manusia tergantung dengan teknologi. Nah, sekarang pandangannya gimana sih cara memisahkan teknologi dari manusia itu. Jadi yang lebih sedikit adalah pandangan kita terhadap bisa nggak kita terbebas dari determinan terhadap teknologi, nah, seperti itu. Kemudian evolusi kapitalisme dan implikasinya, perubahan dari kapitalisme pengetahuan ke bioinformational kapitalisme. Nah, di era COVID, kesehatan kita kan sudah informasi kondisi tubuh kita dan sebagainya itu kan sudah terdigitalisasi. Walaupun di Indonesia kan belum begitu, tapi kita sudah vaksin atau tidak vaksin gitu, dan kita pernah kena flu dan sebagainya. Sekarang ini satu sehat dan sebagainya kan dampaknya ke sana. Kita berobat gitu kan, dengan ini datanya udah langsung masuk gitu, data kesehatan kita gitu. Jadi bioinformational kapitalisme adalah pergeseran filosofis dan pemahaman kita tentang ekonomi, kekuasaan, dan kontrol terhadap masyarakat di era digital saat ini. Guru kalau nggak kalian PMM itu udah tahu loh, ini akun Anda tidak aktif ini, ini jam-jam Anda kurang ini, gitu kan? Anda kurang berapa jam ini membuka PMM dan sebagainya, gitu. Kerasa atau tidak, gitu, Bapak Ibu guru saat ini, gitu kan? Anda harus mengorbankan waktu dengan keluarga Anda harus mengorbankan waktu bermasyarakat Anda untuk membuka itu. Walaupun banyak cara memanipulasinya, tetap ada celah yang bisa kita manipulasi. Kritik terhadap konsep post digital itu ada beberapa, gitu kan, termasuk ketidaksepakatan kronologis, gitu kan. Kritik Levinson ini menunjukkan ketidaksepakatan waktu dari era post digital. Dia seakan-akan fase atau tidak, gitu. Padahal saat ini sedang berjalan bersamaan, gitu. Kejelasan konseptual, gitu kan, bagaimana Feinberg ini menanyakan tentang digital dan post digital, menyatakan bahwa istilah-istilah ini mungkin saja tidak jelas yang disajikan, gitu. Nah, dia berpendapat bahwa jika seorang metodologikan diberikan pada istilah ini, apa yang disebut post digital sebenarnya mungkin telah ada sebelum era digital. Menunjukkan perlunya mengulangi definisi mendasar dan mungkin menamai post digital sebagai pre-digital dan sebagainya, gitu. Nah, kalau mengkritik digitalisasi pendidikan dianggap suatu kemunduran, gitu kan. Padahal negara-negara Skandinavia dan negara-negara di Swedia dan di sana itu sudah mulai melatih motorik halus lagi anak-anak kita dengan menulis tangan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian potensi dampak sosial, gitu kan, bahwa post digital ini sejauh mana sih berdampak, gitu kan, terhadap kita secara sosial, secara politik, gitu. Nah, ini menyoroti potensi konstruktif dalam mengeksplorasi post digital untuk kemajuan sosial. Kritik filosofis pendidikan, gitu kan, bahwa bagaimana implikasi pendidikan dan perbedaan digital dan post digital ini terhadap dunia pendidikan, gitu. Sehingga kita beragama itu pemahaman yang lebih halus melampaui kategorisasi biner, sederhana, dan mengakui interaksi unsur digital dan non digital yang dalam pendidikan, gitu. Panggilan untuk filosofi kritis biasa, gitu kan, kalau ketika dikritik nggak masalah, tapi kita di Jandrik itu sudah melihat ini dan mengumpulkan orang-orang, ya silakan Anda mengkritik tentang post digital ini, gitu kan, dengan berbagai pandangan Anda, gitu kan, dari latar belakang Anda, gitu. Makanya kan Aaron Farmer, gitu, Knox, McLaren, gitu kan, menunjukkan bahwa konsep post digital sedang berkembang. Ini menarikkan wacana akademis yang bersemangat dengan pandangan yang beragam dan kontribusi pada penyempurnaan pemahaman dan penerapan konsep post digital di berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Kan seperti itu. Jadi ketika kita memandang digitalisasi sebagai sesuatu yang natural, gitu kan, walaupun di sana terhadap ada operasi kekuasaan dan sejauh mana kita bisa menarik benang merahnya, walaupun kita sudah tidak bisa menolaknya. Sama seperti buruh mengkritik pabrik yang harusnya dia juga butuh pabrik, para pemodal untuk dia berlanjut dalam kehidupannya. Ini kan dilema dan paradoks sekali. Begitu juga di kita, gitu. Kita tergantung dengan teknologi digital, tapi kita tahu bahwa dalam teknologi digital itu juga beroperasi kekuasaan yang mempengaruhi nalar kritis kita. Nah, itulah pandangannya hampir sama seperti itu. Ini yang terjadi kan seperti itu.
Analogikan kalau yang lebih sederhana benang merah kan seperti itu. Buruh butuh pabrik, tapi dia harus mengkritik kebijakan-kebijakan pemodal yang punya pabrik, pemilik-pemilik pabrik dan sebagainya. Nah, 4 penunggang kuda kiamat, kiamat bahasanya lebih ini, 4 penunggang kuda akhir zaman. Wabah itu udah kita hadapin, gitu. Wabah saat ini udah kita hadapi, kan seperti itu. COVID-19 ataupun flu Spanyol dan sebagainya dulu itu udah dihadapi. Kelaparan, gitu, sudah dihadapi, gitu kan. Gitu kan, bagaimana bahan pokok dan sebagainya itu juga berdampak ketika perang. Jadi saling ini, ketika perang Rusia Ukraina, kalau yang gandum itu kan mereka sangat terganggu harga gandum gitu. Kalau di kita ya kelaparan itu agak unik gitu kan, unik dalam artian kita ya logika sederhananya kan ada ini. Kenapa kalau di Indonesia bisa kelaparan gitu? Karena kita dipaksa untuk mengganti makanan leluhur kita gitu, yang kita dulu itu nggak tergantung dengan beras, kita harus makan beras, makan nasi saat ini kan gitu. Padahal kita juga kalau mau makan pisang, makan ubi, singkong dan ketela dan sebagainya, keladi gitu kan, bisa aja kita tetap hidup gitu kan. Tapi kita dibuat tergantung dengan itu, dia merubah kita. Perang ini sudah terjadi gitu kan, dan ya tentang ancaman kematian, keselamatan dan sebagainya juga terjadi. Ini tantangan ini ya. Tetapi kita juga sebagai pedagogi kritis juga memiliki. Saya ingat kalau Anda nanti coba pidato pengukuhan besar Yasrab Amir Piliang itu, kalau tidak salah dia bicara tentang ini juga. Gitu. Bagaimana perlawanan terhadap fenomena kapitalis global dan dunia yang dilipat dan sebagainya lah, itu kan. Itu dengan pertama kita memiliki ilmu pengetahuan, gitu kan. Jadi ilmu pengetahuan yang kita kembangkan, kemudian kita punya kebijaksanaan, gitu kan. Dalam artian, ya kenapa kita harus ya katakanlah dalam kata kutip belajar menjadi manusia bijaksana dengan melatih pemikiran kritis kita, gitu kan, dengan belajar filsafat, metode berpikir filsafat yang lebih kritis dan sebagainya. Karena kita butuh itu sebagai senjata kita, gitu, pengetahuan kita, ilmu pengetahuan yang kita kembangkan, kebijaksanaan, dan berpolitik. Keterampilan kita sebagai warga negara, individu yang makhluk politik juga nggak bisa dilepaskan, kan gitu. Untuk menentang fenomena oikos dan nomos gitu, keserakahan dan sebagainya gitu. Saya masih ingat itu kata-kata, kalau Anda ini nanti boleh lihat di pengukuhan guru besarnya Yasrab Amir Piliang. Kemudian tentang cinta. Nah, walaupun ini sangat klise sekali ya gitu. Tapi paling tidak itulah hal yang membentuk kita. Sehingga pedang kita adalah sains, seni, teknologi, pedagogi kritis, penceritaan, mitos, iman, agama, dan perkembangan besar lainnya dari peradaban manusia. Perisai kita adalah cinta, toleransi, kesepakatan, kemampuan untuk memprediksi fenomena alam dan sosial yang akan terjadi. Jadi yang keempat hal itu akan kita hadapi dengan modal ini. Dan pedagogi kritis diyakini oleh kedua tokoh ini, gitu kan, ini khususnya pandangan pandangan Peter Jandrik kan seperti itu, untuk menghadapi tantangan kontemporer kehidupan manusia ini, kan seperti itu. Kenapa kita harus membangun kebijaksanaan, membangun pengetahuan, gitu, secara politik gitu. Jadi kalau pendidikan kita tidak membentuk hal ini, berarti kita sudah dilumpuhkan sejak kita disiapkan menjadi untuk melawan penunggang kuda akhir zaman itu. Ya udah gitu kan, nggak usah kita mau berperang atau ini gitu, kita udah kalah duluan kok gitu. Karena yang dikembangkan sama kita udah nggak layak gitu. Reclaiming the present gitu kan, or return of gitu. Ini tulisan dari McLaren kan seperti itu, bahwa ya pedagogi kritis ini mengembangkan sebuah visi sosialisme yang bagaimana kita membangun satu kesamaan, bahwa komunitarian gitu kan, kita membangun bahwa oke gitu, ke tanggung jawab sosial dan sebagainya. Dan
mengintegrasikan hati dan kepala gitu. Kemudian konsepsi kosmik gitu, bagaimana kita memandang kesadaran kosmik kita sebagai individu yang hidup di era pasca digital seperti itu. Nah, hampir sama sebenarnya, ada benang merahnya gitu kan. Pedagogi kritis revolusioner itu memandang sebuah pendekatan transformatif kepada pendidikan yang bertujuan untuk pemberdayaan individual gitu, secara global. Mau tidak mau ini juga harus kita sadari. Memahami bahwa ekonomi, budaya, dan politik itu sangat dinamis. Kan seperti itu. Sehingga kita membutuhkan aspek-aspek yang memandang hal ini. Kemudian evolusi kapitalisme, gitu, bahwa kapitalisme bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang abstrak dan masuk dalam bentuk-bentuk sistem formalitas kita dan memimpin kehidupan kita. Dampak secara dari algoritma ini sering saya sampaikan kalau beberapa diskusi gitu kan, itu mengembangkan membangun atau membangun sebuah kesadaran bagaimana algoritma baru ini dapat mengatur, merubah dan membangun mempengaruhi kehidupan individual gitu. Sehingga tujuan dari algoritma ini atau teknologi digital ini bukan teknologinya, tapi manusianya yang teralgoritmakan gitu. Jadi bukan tablet yang canggih, bukan handphone yang canggih, bukan laptop yang canggih, tapi kita yang teralgoritmakan itu adalah tujuannya. Inequality, ketidaksetaraan gitu kan, juga menjadi hal yang sering terjadi. Call to action, akhirnya kita dipanggil untuk sejauh mana kita beraksi, itu membangun sebuah progresivitas, membangun sebuah pemahaman yang membangun pandangan alternatif terhadap berbagai tantangan yang terjadi saat ini, dengan melibatkan kemampuan berpikir kritis kita, gitu kan, untuk mengadvokasi secara sistemik perubahan dan menggambarkan kesejahteraan dan ketidakadilan. Ini konteksnya. Dan semua ini, teman-teman, yang kita di pedagogi itu berusaha membangun pandangan-pandangan ini yang makanya kita sadari adanya politik kelas yang dalam pendidikan, yang itu kita dorong sehingga orang-orang dari kelas bawah itu bisa mengakses pendidikan gitu kan, sehingga terjadi kesetaraan dan keadilan dalam dunia pendidikan. Terima kasih teman-teman, kita mungkin nanti banyak diskusi, mungkin banyak hal yang bisa kita manfaatkan waktunya seperti itu. Ya. Ini kalau kata Iman itu udah nih berbuka dengan yang Marxis gitu. Saya kok kebagian berbuka dengan yang Marxis saja udah buat 2 atau 3 tahun ini. Oke, Mbak Nisa, silakan. Oke, ya. Baik, terima kasih Bang Ferry atas pemaparannya gitu ya tentang post digital dialogues on pedagogi kritis. Nah, ini cukup ini ya menguras gitu. Karena saya juga secara pribadi ini baru masuk nih diskusi-diskusi yang pendidikan tapi sifatnya teoritis. Sendiri ya Bang, namanya baru nih jadi guru. Terus kemudian seringkali kita ditawarkannya pelatihan-pelatihan yang sifatnya itu apa ya, enggak mengasah kita untuk berpikir kritis gitu. Jadi sangat jauh. Jadi ketika saya memilih untuk bergabung di P2G gitu ya, langsung nih pembahasannya cukup berat untuk saya pribadi gitu. Tapi cukup menantang dan jadi tertarik lagi untuk ngulik-ngulik YouTube P2G lagi yang sebelum-belumnya udah ada gitu ya di YouTube situ. Nah, baik di sini nanti bisa sebenarnya dikasih udah... ini Mbak Nisa. Kenapa? Sertifikat 48 JP nih. Oh iya benar, sertifikat yang bahkan saya sendiri udah ngikut 2 pelatihan nih Bang, berapa kali, yang satu bulan Oktober sama Februari, tapi dua-duanya belum masuk tuh sertifikatnya. Tapi Gitu. tugas harus cepet dikirimnya. Ya itulah ininya Ironi. ironi di kita. Mm-mm. Seperti
seperti itu. Mungkin nanti teman-teman bisa lah Iya, kasih hal. benar. Oke, baik. Mungkin kita bisa lihat di chat box ya Bang ya. Di sini udah ada admin P2G nih yang sebenarnya nanya gitu. Izin ikut bertanya Min, apa aja yang ditawarkan pos digital terhadap platform pembelajaran seperti PMM? Apakah sebenarnya PMM itu harus lebih humanis? Apakah semacam tambahan dana akses internet gratis gitu misalnya? Nah, kira-kira gimana tuh Bang Ferry kalau direfleksiin, dikonteksin ke PMM? Silakan Bang. Itu jawabannya semua sudah ada di tulisannya eh, Kang Iman di Kompas yang transhumanisme apa guru itu. Dalam artian pandangan-pandangan ya kita masih mengeforia proses digital yang terjadi saat ini yang gitu, mengglorifikasi gitu kan, kemudian ya itu tadi gitu. Dulu pandangannya RPP satu lembar, rupanya lebih 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 ngeri lagi dari membuat RPP gitu, karena harus menyita waktu. Karena gitu, saya katakan pandangan kenapa jadi guru itu nggak punya karir, nggak ada karirnya gitu. Karena kalau Anda mau meningkat, Anda harus keluar dari guru gitu. Anda harus jadi kepala sekolah. Sampai sekarang saya, secara pribadi pandangan saya, kepala sekolah itu bukan guru. Gitu. Walaupun dia di sekolah, tapi dia administrator gitu. Walaupun ini banyak dikritik, oh kan itu tetap guru, enggak gitu. Karena dia harus tetap di depan kelas gitu. Karena dia harus tetap di depan kelas dan dia harus punya karir di depan kelas. Jadi Mbak Nisa nggak harus repot-repot nanti S2, S3 ujung-ujungnya jadi administrator di dinas gitu, PNS gitu kan. Nah, kelasnya ditinggal, dia nggak jadi guru lagi gitu. Dan ini kan sekarang banyak begitu. Nah, kenapa? Memang di kelas itu tidak ada masa depan, tidak ada karir bagi guru gitu. Makanya banyak guru-guru kita yang banyak guru-guru kita yang akhirnya berkarir di luar guru karena repot loh jadi guru gitu kan, harus ya gajinya aja harus buat administrasi gitu, mau dapat gaji tunjangan sertifikasinya dan sebagainya gitu. Nah jadi PMM dan sebagainya itu yang ya kita ingin kalau saya dulu kata-katakan guru itu tidak boleh berhenti belajar, iya benar gitu, tidak boleh berhenti belajar gitu kan, tapi kalau memang dia harus ya belajarnya juga terukur ya gitu kan, dalam artian bukan sesuatu yang ya ukuran dia belajar atau tidak itu kan bukan hanya tentang sertifikat yang dia dapatkan kan, seperti itu. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita diskusikan nanti. Ini mungkin ada yang resen ini Mbak Nisa atau Mas Adi itu nggak apa-apa, kita diskusi aja nanti. Oke, baik. Di saya ini malah nggak kelihatan nih yang resen. Oh, ada Mas Adi ya sebenarnya. Silakan Ya Mas ada. Adi, boleh. Ya. Iya, assalamualaikum. Maaf nggak bisa open cam. Ya saya Adi, saya kebetulan dari Malaysia, tapi orang Indonesia, cuman lagi kerja sama belajar di Malaysia. Saya menarik sih sebenarnya buku pos digital ini, karena 1 minggu kemarin sebetulnya saya sempat ngikutin konferensi online gitu di Rumania. Itu mereka pun bahas juga dari Universitas Bukares terkait pos digital, dan ada kena-ngena juga terkait masalah kapitalisme terutama. Dan di situ tuh ada yang menarik sebetulnya, karena mereka bilang katanya pos digital itu yang menciptakan pendidikan yang justru cuman kelihatan canggih, tapi sebetulnya minim secara esensi, kata salah satu yang profesornya itu. Jadi kata dia ngelihat bahwa ya pos digital semakin canggih digitalisasi yang masuk di dunia pendidikan tuh itu hanya bersifat teknis, tapi tidak mengajarkan orang terkait moral, orang itu kayak terasing gitu dari moralitas, etika dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ini dunia akademik, kreatif dan lain sebagainya itu tergantung dengan mesin, karena yang lucunya sekarang ini pun orang diajarkan bagaimana cara menggunakan kecerdasan buatan secara efektif ketimbang diajari menggunakan kecerdasan alami secara efektif. Nah itu yang lucunya. Bahkan kayak di Malaysia itu, ya saya nggak tahu di Indonesia udah ada fenomena atau belum. Di sini tuh bahkan disampaikan di ruang kelas tuh cara menggunakan ChatGPT, cara menggunakan Grammarly atau apa itu yang secara efektif. Padahal sebetulnya menurut saya sih oke lah kita butuh kecerdasan buatan, tapi kita juga
butuh juga mengembangkan kecerdasan alami kita, karena saya juga merasakan gini loh, ketika saya sebagai seorang mahasiswa juga ketika saya, menggunakan kecerdasan buatan itu, justru saya menjadi kayak tergantung gitu. Bahkan kayak seolah-olah kayak untuk ngedit, artikel dan lain sebagainya, tugas lain sebagainya itu kalau Grammarly, apa itu yang Grammarly kayak Turnitin atau Quillbot dan lain sebagainya itu nggak, kayak akun saya itu misalkan habis masa langganannya, ya pusing, jadi mau nggak mau harus harus beli, harus panjang lagi, karena kalau nggak ada itu kayaknya kayak nggak jalan gitu. Padahal saya pikir kok tergantung banget ya, dan itu saya ngerasain itu, ketergantungan itu. Dan memang jadi apa ya, jadi kita itu kayak seolah-olah, dibuat untuk ya betul, saya setuju tadi dengan ada statement di mana kita justru menjadi algoritma itu sendiri atau diperbudak oleh yang algoritma gitu loh, dan itu yang saya rasakan. Bahkan banyak sekarang kan orang buat jurnal, buat segala macam itu sampai mencari abstrak ya, nulis abstrak sendiri, itu tinggal tinggal tulis aja di kecerdasan buatan, jadi mereka memakai kata-kata mesin gitu ketimbang kata-kata mereka sendiri. Jadi tapi memang akibatnya memang seperti itu, dan saya rasakan memang saya sekarang pun mengalami ketergantungan, dan saya mau coba lepas itu. Maksudnya mau coba nulis secara bebas, secara seperti saya dulu kan sebelum saya kenal dengan kecerdasan buatan kayak Grammarly dan lain sebagainya, Quillbot dan lain sebagainya, dan kita bisa kan menulis dalam artian memang memang ya memang sulit lah, memang butuh waktu lama. Tapi kan, kayaknya memang ada kepuasan ketimbang sekarang bergantung dengan mesin gitu. Dan ya itu tadi, itu sebenarnya kayak ya kalau pertanyaan saya sih sebetulnya memang, ke depannya ya pos digital apa sih dampak daripada pos digital nih ya terkait pendidikan karakter kita gitu loh. Karena kan selama ini sementara ini kan selama ini kita selalu bilang pendidikan karakter lah segala macam kan. Kalau menurut saya pendidikan karakter di dunia pos digital ini penting juga, tapi kan nggak tahu implementasi pendidikan karakter di pos digital ini yang kita rancang ke depannya itu seperti apa gitu. Itu mungkin pertanyaan saya. Kemudian yang kedua mungkin terkait, hubungannya dengan kapitalisme ini memang minta pendapatnya aja kan, karena pos digital ini kan secara nggak makin makin merangsuknya digitalisasi ke dunia pendidikan ini justru makin membuat gap ya antara antara satu murid, antara satu orang dengan orang lain. Kan kita asumsinya gini loh, nggak setiap orang kan bisa kebeli gadget yang mampu untuk menampung katakanlah belajar. Contohnya kayak di Malaysia, di sini katanya kalau untuk belajar itu harus pakai iPhone atau harus pakai yang spesifikasi tertentu gitu loh. Akibatnya mereka itu kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, kayak contohnya tempat saya belajar nih kerjasama dengan iPhone, dengan Apple gitu. Tapi kan dalam artian yang posisi seperti itu kan nggak setiap orang. Artinya kan orang itu akan terus mengupgrade dia dia punya peralatan. Nah, sementara posisi seperti itu kan secara nggak langsung kan yang menciptakan kesenjangan. Ada orang yang nggak mampu membeli itu karena mau nggak mau dia harus terpaksa beli itu karena ya nggak ada pilihan. Jadi artinya memang terjadi semacam komersialisasi pendidikan justru semakin dinormalkan ya, semakin 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 ke sini gitu loh. Nah itu sih maksudnya pendapatnya gimana itu yang terkait masalah hubungannya dengan komersialisasi yang pendidikan. Ya bukan berarti pendidikan nggak boleh ngambil untung, ya boleh juga. Kan orang kan sekarang ini ada anggapan bahwa ya pendidikan wajar ngambil untung, ya memang iya wajar, cuman maksudnya ketika terlalu dikomersilkan dan segala macam itu kan terlalu ganas kapitalisme yang masuk kan akibatnya masalah sendiri buat buat dunia pendidikan gitu loh. Dan itu pun terjadi bukan cuma di Indonesia, di Malaysia pun yang saya rasakan pun, karena saya sempat S1 di Malaysia, S1 di Indonesia, kemudian S2 di ini, dan ternyata memang program itu memang dampak yang lintas batas gitu loh. Dan itu sih yang saya rasakan gitu. Ya gitu aja sih. Terima kasih sebelumnya. Baik, oke. Bang Ferry gimana? Mau langsung dijawab atau mau ditampung ke Bang Alfian? Langsung aja kali. Nah, kalau Bang Alfian nanti panjang, dia bentar aja. Iya, Nanti oke, dia siap. ya dalam artian ya kita pemahaman ya gitu, dalam artian benang merahnya pos digital adalah memandang bagaimana digitalisasi dalam pendidikan ini juga ada benang merah terhadap kesadaran operasinya kekuasaan dan kapitalis gitu. Jadi ketika kapitalisme pendidikan itu
bergabung dengan kebijakan. Nah, kita agak unik ini. Nah, di kita justru di karpet merahkan sekali gitu, dalam artian oh iya gitu, karena memang kita butuh itu mungkin kan gitu, dalam artian sehingga percepatan digitalisasi dengan berbagai platform dan sebagainya itu juga terjadi di pendidikan. Nah, tapi hal-hal yang mendasar tadi gitu, makanya kenapa tadi Peter Jandrik mengatakan bahwa 4 hal yang harus dikembangkan gitu, pengetahuan, kebijaksanaan, politik, dan cinta, dalam artian tadi mungkin karakter itu masuknya ke dalam bagaimana dia membangun karakter, masuk juga ke politik, kemudian membangun tentang kebijaksanaan dan tadi yang sebagai senjata kita itu, gitu kan. Nah, ini yang kita harus lihat, gitu. Mau tidak mau, secanggih apapun, itu hal yang tidak bisa kita lepaskan, gitu. Nah, makanya saya katakan tadi, gitu. Tapi kalau kita mau menghilangkan kekritisan dalam pendidikan, gitu, maka yang pertama sekali yang diserang itu adalah usaha-usaha membangun kekritisan itu, gitu. Kita lebih mengembangkan pendidikan yang lebih teknis, gitu kan, tidak memandang analisis fenomena sosial dan sebagainya, itu juga terjadi kita. Ini kita butuhnya kompetensi komputer, gitu kan, kompetensi digital, gitu. Sehingga kita butuhnya yang itu tadi, kalau Bang Adi katakan memanfaatkan AI untuk menulis dan sebagainya, saya sepakat gitu. Akhirnya sempat juga kita itu tergantung. Saya juga merasa oh iya ya, kenapa kita sangat tergantung sekali jadinya kan gitu. Karena memang ternyata tanpa disadari kita sudah sangat membutuhkan teknologi, gitu. Ya kan, gitu. Sangat membutuhkan teknologi itu. Ya akhirnya apa? Ya kita beli, gitu. Mau tidak mau kita membeli, kita mengakses teknologi itu. Bagaimana tentang kesenjangan yang terjadi? Gitu. Kesenjangan digital yang terjadi, kesenjangan yang terjadi dalam teknologi digital itu yang dalam dunia digital itu yang sebenarnya kita harus melihat itu. Gitu. Jadi kesadaran kelas, gitu kan, kesadaran politik kelas itu juga menjadi hal yang harus kita dorong. Itu menjadi salah satu pandangan bahwa terjadi loh ketidaksetaraan dalam pendidikan ini, sehingga anak-anak miskin ini butuh akses, kemudian butuh pendidikan yang seperti apa, tidak bisa digeneralkan juga gitu. Nah, ketika saya dulu menulis 2014 menulis tentang tesis saya itu tentang kewargaan digital sebagai instrumen kesadaran global, dan itu juga sangat euforinya terhadap digitalisasi, bahwa kemudian akses, kemudian terhadap mengakses informasi, pengetahuan dan sebagainya. Tapi berujung kepada ternyata tidak segampang itu, tidak sesederhana itu memandang proses digitalisasi. Ternyata ada hal yang bisa kita analisis lebih dalam ketika determinasi kita terhadap teknologi itu karena sudah menyatu secara natural, gitu. Nah, bagaimana tadi pandangan-pandangan itu yang sebenarnya ketika tadi ya perjalanan perkembangan pemikiran McLaren itu dari dia postmodern ke Marx humanisme, gitu kan, sampai dia berkembang saat ini, itu kan juga hal yang bisa kita lihat gitu, bagaimana dia menyadari gitu. Bahkan Peter Jandrik juga menyatukan itu, sehingga yang terjadi adalah kita menyadari tujuan pendidikan kita ini sebenarnya kemana gitu, dan untuk apa, seperti itu. Nah, bukan hanya di Indonesia, ternyata ketika tadi Mas Adi cerita juga di negara-negara gitu, dan ini yang mungkin kita nanti bisa diskusi lagi gitu kan, sejauh mana dialektika kita terhadap digital ini bisa berlanjut. Mungkin itu aja dulu. Mungkin kita langsung Mbak Nisa ke Bang Alfi nih, Bang Alfi dari tadi nih. Lagi buat martabak nggak? Halo Bang Alvin. Halo. Ini martabak saya tutup sebentar ini, karena ini kan mengundang Marxis ini. Iya. Agak manis kalau denger yang kalau Marxis agak manis. Biasanya yang jalan terus itu kalau di lampu merah belok kiri. Nah, itu harus ditanamkan di ideologi bangsa. Kalau kanan nabrak biasanya. Tapi kalau belok kiri
Nah, ini biasanya lurus. Jadi Awas dikarungin, Bang. pikiran-pikiran Iya. apa ya? Jadi pikiran-pikiran yang belok kiri kayak gini-gini ini sebenarnya membawa kita ke arah yang lebih baik sebenarnya. Karena pada dasarnya pikiran-pikiran kiri itu kan pikiran-pikiran yang selalu berusaha untuk mencari apa yang kurang, sehingga kita sama-sama untuk difokuskan untuk melakukan pembenahan. Jadi belok kiri itu jalan terus. Baik, itu menarik, buku yang memang saya tunggu untuk diulas di kancah pendidikan Indonesia. Memang kayak gini-gini ini kayak semacam oase di padang gurun gitu. Bahwa budaya-budaya kritis, budaya-budaya untuk mulai merenungkan eksploitasi, budaya untuk mulai merenungkan komoditi itu hampir hilang dari peta pendidikan kita, mulai dari kampus-kampus atau bahkan sekarang PMM itu Anda tanya post digital apa ya, bingung juga mereka itu kadang. Eksploitasi tenaga guru ya bingung juga, karena di sana itu walaupun secara substansi teknologi memang terbarukan, tapi kajian-kajian yang diberikan itu kajian-kajian yang memang tertinggal puluhan-puluhan tahun gitu. Hanya saja dipugar, hanya saja di rebranding dan lain sebagainya. Oke, saya masuk ke post digital, saya hanya ingin coba sedikit berbagi perspektif saja. Dalam kancah digitalisme seperti hari ini, apalagi dalam pandangan McLaren itu tentang post itu berarti melampaui digital, dan itu sebenarnya yang harus kita renungkan. Setelah adanya digital itu ngapain sih kita? Kita itu ngapain gitu? Itu yang gagal dibahas. Jadi kita itu sekarang dalam pendidikan kita asal pakai digital itu kayak sudah keren. Loh, itu nggak ada gunanya sebenarnya kita membanggakan apapun aplikasi digital hari ini. Itu sebenarnya nilainya itu 0 itu. Karena apa? Karena hari ini pun itu yang memang eranya digital gitu loh teman-teman. Kalau kita benar-benar pengen mau maju step satu langkah menyongsong masa depan, kita justru harus melampaui digital itu sebenarnya. Akibat-akibat dari melampaui itulah yang harusnya kita pikirkan, bukan terus meromantisasi apa yang terjadi hari ini. Justru kalau Anda tidak memakai aplikasi digital, itu yang jadi pertanyaan kita. Tapi jauh lebih dari itu, kita harus memahami akibat dari hari ini itu apa. Hari ini itu eksistensi digitalisme dan lain sebagainya itu sudah bukan lagi barang mewah sebenarnya. Dia sudah kayak kacang goreng yang komoditinya sudah banyak. Ketika komoditi banyak, otomatis value-nya jadi nggak ada. Itulah mengapa saya selalu katakan di hampir setiap postingan-postingan saya, mengkritik pendidikan ini dalam kacamata yang memang cukup destruktif dalam kajian digitalisme. Karena kucing hari ini pun dikasih kamera itu bisa eksis gitu. Dan kita membanggakan manusia yang eksis. Jadi apa bedanya kita dengan kucing sebenarnya kalau dalam persaingan eksis saja loh. Kan itu yang harus kita cermati bersama. Terutama ditambah lagi ada tantangan. Kemarin barusan juga saya bahas tentang tantangan hadirnya strategi marketing 4.0. Dalam komersialisasi pendidikan, hari ini tantangannya itu ada pada strategi komersialisasi 4.0. Bagaimana cara kerja menawarkan produknya itu melalui circle. Kita itu menggunakan teknologi A itu bukan karena kita butuh terkadang, bukan karena fungsinya juga, tapi karena circle yang lebih populer menggunakan itu kita ikut gitu. Itu sebabnya saya kritik keras terkadang dalam kancah peta pendidikan Indonesia hari ini dengan logika-logika sejak Merdeka Belajar, sejak kurikulum Merdeka. Itu kan terendus sekali, ada nuansa-nuansa identitas yang ingin coba dijual gitu. Padahal hari ini pesta pora identitas itu sudah bukan lagi barang yang mewah gitu. Identitas hari ini itu value-nya benar-benar sudah turun gitu. Karena sudah menjadi komoditi. Tapi kita dipaksa lagi dan lagi untuk mengkonsumsinya lagi dan lagi. Ini semacam opium. Saya membaca bukunya Pak Feriansa waktu ketemu di Jogja. Saya sangat sepakat sekali ketika dia berusaha untuk mengurai yang terurgent itu independensi. Sekarang kita ini apakah independensi dalam menentukan sikap di belantara digital? Enggak. Kita itu kayak semacam terset up kepada algoritma kita. Kita nge-like sesuatu itu pasti beranda kita itu opiumnya itu full seperti apa yang kita like, dan itu memabukkan karena potensi membaik-baikan kita kan kayak semacam zat opium yang fly gitu. Itu kan algoritma medsos seperti itu.
Independensi, saya suka kata itu dalam bukunya Pak Feriansyah tentang kewargaan digital. Jadi ini sebenarnya tantangan kita, dan kayaknya memang sedang kosong seperti oase di belantara pendidikan Indonesia, kajian-kajian seperti ini. Alhasil kita akan terjebak pada pola-pola Orde Baru, bagaimana tuntutan pasar gitu. Karena kita tidak pernah mampu membaca setelah hari ini itu apa. Kita sibuk hari ini itu dagang apa gitu loh. Itu pendidikan kita sebenarnya. Dan lebih parah dari itu, kita tidak sadar akan persoalan ini gitu. Kayak semacam ya itu tadi ngefly sendiri, apa itu terfantasi sendiri, kayak terbahagiakan sendiri gitu. Saya rasa itu poin yang ingin saya sharingkan aja. Barangkali memang ada tanggapan dari beberapa teman juga. Saya tidak bertanya, biar kita sedikit bisa saling berbagi saja. Terima kasih saya rasa. Oke, baik. Terima kasih Bang Alfian gitu ya untuk refleksinya. Itu sangat menarik ya Pak Ferry gitu. Membahas soal realitas guru pada saat ini gitu ya, tenaga pendidik yang kemudian menjadi nge-fly sendiri katanya tadi istilahnya. Gitu. Miskonsep gitu. Oh, ada Anggap miskonsep. enggak yang lain itu dianggap miskonsep gitu. Yang benar kami loh gitu. Jadi dia termabukkan dengan konsep yang dia apa? Jadi kajian saya belakangan ini saya melihat ada fenomena krisis epistemik itu dalam dunia pendidikan kita gitu. Makanya kenapa banyak terjadi fenomena yang itu tadi yang nge-fly bahasa kita dari ya apa ya mengalami satu opium rasa kebahagiaan ketika dia mencapai sesuatu yang sebenarnya itu ketika sejauh mana sih dampaknya ya tidak ada juga kan seperti itu. Nah, medsos itu kan kita apa sih yang mau kita share terhadap dunia media sosial gitu kan. Kebahagiaan semu kata Mbak saya benar gitu. Jadi kita prestasi semu gitu. Makanya saya katakan saya mulai gitu anak-anak dipaksa untuk ikut olimpiade yang bahkan provider olimpiadenya juga bisa kita buat gitu dan banyak penenggaranya gitu dan kita menyatakan bahwa satu anak menang olimpiade seakan satu sekolah itu anak itu semuanya itu menang olimpiade nggak seperti itu ya kan karena memang tidak bisa diwakili pencapaian kompetensi itu nggak bisa diwakilkan gitu bahwa kalau satu anak gitu berprestasi di sekolah itu seakan-akan semua anak itu berprestasi gitu tidak memiliki hambatan belajar itu jadi yang perlu kita sadari adalah banyak anak-anak kita mengalami hambatan belajar gitu hambatan belajar yang itu justru butuh treatment khusus terhadap dia gitu makanya pendidikan kita harusnya menyarankan independensi gitu dalam artian belajar menjadi manusia merdeka itu justru masing-masing punya hambatannya dan harus menyadari kehambatan-hambatan itu kan gitu bukan di angka-angkakan gitu makanya saat ini ketika ketercapaian literasi kemudian dianggap semua anak literasi di Indonesia itu nggak tahu ya meningkat atau apa gitu tapi kan data-data itu yang dipakai untuk menjustifikasi bahwa kurikulum ini berhasil gitu kan karena data-datanya yang diambil gitu kan sudah dianggap mewakili semuanya gitu. Nah, jadi sekarang sudah muncul peretasan otak gitu ya memang seperti itu gitu. Jadi kita lupa menggunakan potensi terbesar dari manusia itu untuk menangkap ya potensi dari kita itu ya itu tadi ya mengoptimalkan apa yang sudah kita miliki. Saya tadi tertarik dengan Bang Adi itu mulai menulis dengan potensi otak kita sendiri gitu kan tidak kecerdasan alami yang sudah ada di kita gitu bukan kecerdasan buatan. Oke kecerdasan buatan hanya sekedar alat gitu yang membantu kita untuk ya kadang kan mempercepat pekerjaan kita sudah ANSI sebatas itu aja tidak lebih tidak kurang walaupun dia bisa dipaksa lebih gitu kan kita bisa memanfaatkan tapi paling tidak saya ingin membantu gitu membantu kita dalam bekerja ya sah-sah saja gitu tapi bukan berarti kita bergantung untuk hal itu nah jadi keterampilan dasar itu justru harus kita juga tetap bangun kan seperti itu nah
Kemudian Bang Alfi tadi gitu, ketika memang fenomena sekarang gitu, ketika kita melihat gitu, sejauh mana sih ketika kita menghadapi post digital ini? Kenapa? Nah, disinilah ketika dialog post digital itu dihubungkan dengan tiga terminologi tadi gitu, tiga terminologi yang coba kita bahas, pedagogi kritis, tiga teologi pembebasan dengan ini tadi teknologi informasi dan komunikasi kan seperti dalam artian ketiga perspektif digitalisasi ini kita lihat gitu sejauh mana sih pedagogi kritis ini menjadi satu hal yang menjadi hal yang sangat dibutuhkan saat ini gitu dan kita harus menyadari itu bukan ya walaupun selama ini pedagogi kritis kan dianggap hal yang merepotkan gitu bahkan di Amerika itu fenomenanya ketika saya baca bukunya Andrew Jerome itu guru-guru itu banyak ketika dia menjadi seorang pedagog kritis guru-guru itu justru banyak yang dikeluarkan dari sekolah kan seperti itu karena dianggap menghalangi kebijakan yang makro dan sebagainya gitu. Kita berharap di Indonesia nggak seperti itu, tapi mulai sudah ada gini. Wah ini juga sudah ada gitu. Guru-guru penggerak dan non penggerak gitu. Nah, karena kalau yang guru bergerak itu punya karir yang jelas, guru-guru yang nggak penggerak itu bukan guru gitu. Yang tidak dapat privilege tertentu gitu. Bahkan itu tadi logika-logika yang dibangun juga. Lah semuanya itu guru loh, kan gitu. Makanya saya katakan daripada habis uang kita triliunan rupiah untuk hanya pelatihan PMM, saya bagus mendukung udah disekolahkan aja guru-guru kita ini untuk peningkatan kualifikasi sekalian gitu S2, S3 gitu. Kemudian di dalam kelasnya juga dibuat ada karir di depan kelas gitu. Bukan harus jadi kepala sekolah, nggak semua guru itu harus jadi kepala sekolah. Gitu. Saya lebih sepakat dengan konsep dosen gitu. Semua dosen itu punya kesempatan menjadi guru besar dan ada tunjangan kehormatan gitu. Nah, daripada gitu kan tidak semua guru gini. Karir tertinggi seorang dosen itu nggak harus jadi rektor, nggak harus jadi dekan. Tapi jadi guru besar semua dosen bisa. Asal dia kualifikasinya memenuhi. Harusnya guru juga seperti itu. Nah, guru itu tetap punya karir, tetap punya penghormatan, punya kejahatan ketika dia tetap di depan kelas. Tetap mendidik dan melayani anak didiknya gitu. Nggak harus dia berpikir, saya harus jadi kepala sekolah, saya harus jadi pengawas sekolah, saya harus jadi kabit kabak gitu. Yang akhirnya dia bukan lagi jadi guru. Sederhananya begitu aja kita pedagogi konsisten dengan isu itu. Gitu. Makanya jangan dianggap ketika sudah sertifikasi gitu. Nah, kita harus mikir post sertifikasi itu apa? Nah, kan gitu. Kalau kata Bung Alfi tadi gitu. Sudah post kualifikasi itu sudah mendapat pendidikan pendidikan profesi gitu kan sudah dapat gelar GR gitu kan saat ini kan guru-guru udah punya gelar GR gitu nah, mau ngapain gitu mau jadi kabit mau jadi kabak mau jadi ini gitu yang banyak fenomenanya seperti itu saya capek jadi guru nggak ada cuannya gitu lebih bagus jadi administrator gitu kan pengelola anggaran dan sebagainya lebih banyak cuannya gitu yang dipikir seperti itu kenapa ya memang ya nggak akan cukup gitu nah akhirnya ini data dari P2G ini menarik ini kalau Bung Iman sedih jalan anggaran guru penggerak untuk APBN 2024 adalah 3.000 miliar itu berarti 3T ya 300 miliar 3.000 miliar betul 3.000 miliar biar kelihatan gede angkanya 3T itu kalau untuk betul 3T betul 3T kalau 3T kan terdepan terluar T-nya terbelakang ya 3 triliun maksudnya Bang maaf iya ya 3T gitu kan dalam artian kalau untuk peningkatan kualifikasi gitu kan saat ini lihat lah gitu bukan nggak banyak gitu saya juga di perguruan tinggi melihat guru-guru yang S2 S3 itu banyak tapi begitu dia selesai jadi S2 S3-nya nggak kelihatan di depan kelas kelihatannya di mana gitu di kantor gitu. Apalagi PNS gitu akhirnya apa dia jadi administrator gitu kenapa memang nggak ada karir guru gitu dan guru penggerak akhirnya jadi apa meninggalkan kelas yang fenomena yang sangat sederhana yang kita alami saat ini gitu. Ya anak-anak betul-betul merdeka gitu kan merdeka dalam artian dalam tanda kutip itu dia kehilangan sosok guru yang harusnya ada di depan kelas merancang kegiatan
untuk nih hitungan program guru, biaya yang dihabiskan negara 19 sampai 20 juta per guru gitu. Harganya jauh lebih tinggi dari biaya PPG Mandiri. Nah itu yang harus kita pikirkan. Kita harus jangan kita dimampukan dengan janji-janji yang part gitu, tapi kita punya kebijakannya yang lebih yang menyeluruh dan mendalam gitu. Kita bolak-balik ketika nanti nih bulan 12 nanti biasanya kita kaleidoskop lagi gitu kan, atau nanti hari guru atau pendidikan. Kita tetap konsisten, guru itu nggak punya karir gitu. Setelah sertifikasi apa ya nggak ada gitu. Kalau PNS mungkin dia akan mengejar yang lain gitu. Konon lagi guru-guru swasta yang juga itu besar gitu, sangat besar itu. Memang kita butuh kita apresiasi tata kelola guru saat ini sudah terpusat, kemudian sudah bisa secara medis teknologi, kemudian sudah ada jabatan fungsional guru walaupun dia swasta dan sebagainya. Itu kan juga menarik, tapi jangan juga itu dipersulit dengan pengurusan administrasi yang tidak ini gitu. Saya baru di WA, Bang, ada nggak kenalan di Kemendikbud gitu kan? Apa nih? Saya mau impasing Bang gitu. Wah, sampai urusan Kemendikbud nih masalah impasing aja. Gak apa-apa lah Bang, nanti biaya ininya astaga gitu. Sampai biaya begitunya kita dianggap bisa sampai sebegitunya sulitnya. Gitu, guru naik pangkat, guru naik jabatan fungsional dan sebagainya gitu. Karena memang tidak ada karir ya, tidak ada jenjang karir yang bisa hanya udah gitu. Sebatas guru udah dapat selesai. Kan gitu. Tidak ada hal yang oke lah katakanlah dia setelah ini jadi guru penggerak dan sebagainya. Apakah itu otonom? Ya bukan otonom, tetap gitu kan, atau hanya kebijakan periodik saja gitu, dan berkelanjutan atau tidak, kan seperti itu. Ini yang kita tidak biasa gitu, dan negara sanggup atau tidak kalau mengeluarkan 3.000 miliar atau 3T aja sanggup, masa untuk guru juga tidak sanggup memikirkan karirnya seperti itu. Maka saya katakan mensejahterakan guru itu dampak ekonominya itu besar loh, hampir sama gitu kan. Ketika daya beli guru itu berapa, Kang Iman, berapa juta kita guru? Udah ada 2 juta, ada berapa ya? Gitu. Kalau daya belinya total 4 juta, yang PNS 1, sekian. Nah, kalau ditingkatkan daya belinya gitu kan, ekonomi kerakyatan kita berputar dan sebagainya, kemudian anak-anaknya bisa mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan sebagainya, itu efek domino ya, saya bukan ekonomi, itu juga besar kan seperti itu. Nah ini yang saya kalau udah cerita tentang karir guru itu langsung terpancing gitu. Jadi jangan sampai gitu kan, pengembangan kita bukan anti terhadap perkembangan pendidikan dan sebagainya, tapi ada esensi, ada hal yang mendasar dalam pendidikan kita yang mungkin terlewatkan seperti itu. Gitu. Karena kita sibuk belok kanan gitu kan, gitu. Padahal belok kiri itu jalan terus gitu. Kecuali jalan di kiri itu searah ternyata gitu. Nah, itu yang tadi Bung Alfi yang mau saya bilang. Kita mau belok kiri nih Bung Alfi. Ternyata udah forbidden di sebelah kiri karena harus belok kanan semua gitu. Nah, bisa juga kebijakannya kita memaksa seperti itu. Tidak multi arah, dia hanya searah. Itu juga jadi tantangan di kita. Gitu. Jadi belok kiri jalan terus juga kadang-kadang nggak berlaku. Karena apa? Forbidden dan dia harus belok kanan. Gitu. Kita dipaksa belok kanan, bisa juga seperti itu. Atau dipaksa belok jalan terus, kan seperti itu. Jadi pandangan alternatif, gitu kan, pandangan alternatif itu juga dibutuhkan dalam perkembangan teknologi saat ini. Gitu. Oke, saya kira itu ya, saya kira teman-teman di P2G sudah punya pandangan-pandangan yang menarik lah ketika memandang. Oke. Baik, Bang Ferry, gitu. Karena kita juga sudah berada di menit-menit terakhir Nih, ya. Ini ada dari satu Bung Rahmat ini. Pertanyaan dari Bung Rahmat. Nah, di kolom box chat, pertanyaannya adalah, menurut Bang Ferry, dalam tinjauan pedagogi kritis, apakah kurikulum Merdeka ini harus dihentikan? Karena semakin kemari semakin komersil. Muncul awan penggerak untuk daerah tertinggal yang tidak ada sinyal. Terus guru juga harus install aplikasi demi menyukseskan program awan penggerak itu. Oke, silakan Bang Ferry. Ya kalau kita harus melihat hal ini, fenomenanya
kita tidak ingin kurikulum merdeka ini lahir dengan cara-cara yang tidak sesuai gitu, atau apa ya, mohon maafnya, lahir dari cara-cara yang cacat lah gitu. Dalam artian dari dulu kita mana apanya gitu, mana naskah akademiknya baru belakangan ini, padahal programnya sudah berjalan lama dan sebagainya gitu kan. Dari kita inginnya dulu yang bermasalah ini adalah merubah paradigmanya gitu. Karena yang kita hadapi saat ini adalah kegagalan epistemik gitu. Jadi mau rasakan saja lah, Mbak Nisa juga guru gitu kan. Berbagai macam kurikulum yang dikembangkan, rasanya di kelas itu sama loh. Gitu. Rasanya dirasakan anak-anak itu sama gitu. Nggak berjauh beda gitu. Kita butuh puluhan tahun untuk mengatur duduk aja, kita butuh puluhan tahun gitu. Ya kan, mengatur duduk pulau dan sebagainya itu baru ini gitu. Jadi jangan sampai kurikulum salah satu instrumen terpenting dalam pendidikan kan gitu. Tapi gitu, paradigma membangun paradigma pendidikan gitu kan, yang betul-betul kita butuhnya apa gitu, yang dikembangkan dalam pendidikan juga harus dilihat gitu. Jangan sampai nanti ya sama aja rasanya gitu kan, mau kurikulum merdeka, kurikulum 2013 sama aja gitu kan, gitu. Kurikulum CBS yang terjadi fenomena yang saya tangkap di lapangan seperti itu gitu, nggak ada jauh bedanya gitu. Mungkin sekarang adanya ice breaking aja gitu, joget-joget di kelas mungkin kan seperti itu ya, kita nggak tahu gitu kan, itu esensinya ada nggak landasan akademiknya gitu. Tapi paling tidak gitu, ya dunia pendidikan itu kan untuk anak ya, pedagogi itu kan untuk anak gitu, dan dunia anak-anak kan seperti itu. Dan kita butuhnya apa sebenarnya gitu kan, kalau toh juga diukur dengan tes-tes yang untuk mengatakan secara pencapaian secara makro dan sebagainya, saya kira juga akhirnya kita juga tidak bisa beranjak dari paradigma yang lama kan seperti itu. Karena yang terjadi seperti itu banyak ya, itu kita harapannya merubah paradigma pendidikan kita menjadi pendidikan yang sangat humanis gitu kan, yang pendekatan lebih humanis dan sebagainya. Gurunya juga didekatkan dengan cara-cara yang tidak humanis, itu juga paradoks jadinya kan seperti itu. Saya kira itu kalau untuk kurikulum merdeka, selama ada ruang pengkritikan, ada ruang kritik, ada ruang diskusi dan sebagainya, silakan kita lakukan. Dan kita tetap konsisten di P2G itu untuk tetap mengkritik apapun kebijakan dengan pandangan alternatif. Itu bukan berarti kita apapun itu langsung kita tolak, tidak. Kita tetap ada apresiasi terhadap kebijakan-kebijakan yang memang kita katakan oh itu kebijakan yang baik kan seperti itu. Tapi kalau dikatakan kebijakan itu tidak, ini ya kita tetap membangun dialog kritis terhadap sebuah kebijakan. Makanya guru-guru itu penting untuk membangun analisis kebijakan publiknya kan gitu. Jadi tidak, kenapa tadi butuh katakanlah guru itu juga butuh 4 hal tadi gitu, butuh pengetahuan, butuh kebijaksanaan, butuh berpolitik, dan butuh love, cinta gitu kan, untuk membangun bagaimana kita mencari profesi kita dan sebagainya gitu. Nah ini kemarin Bung Iman sempat disomasi ya Bung Iman gitu, guru kok berpolitik gitu ya. Padahal itu hal yang kita butuhkan untuk melihat di sistem politik, karena politik pendidikan juga harus ada ruang dialognya. Karena itu pendidikan itu masalah publik, bukan masalah privat. Kan seperti itu. Itu adalah urusan publik. Uang 3.000 miliar itu adalah uang rakyat, uang kita. Kan seperti itu. Jangan nanti karena mereka kuasa pengguna anggaran digunakan untuk anggaran-anggaran yang tidak menyentuh kebutuhan pendidikan yang esensi. Itu yang harus kita kritik. Gitu kan. Jangan sampai nanti atas nama ini gitu kan, akhirnya kita kehilangan harusnya anggaran ya itu tadi, kebijakan yang 20% ini sangat banyak orang tergoda untuk ini. Mudah-mudahan tapi masalah kesalahan guru mau 20%, mau dulu nggak ada 20% juga sama juga nasib guru kan seperti itu. Jangan dibandingkan gaji guru dulu dengan gaji guru sekarang, inflasi dan kebutuhan juga udah berbeda kan. Saya kira itu
Mungkin Kang Iman ada yang mau disampaikan? Baik, baik Bang Ferry, gitu. Terima kasih. Memang saya juga ini ya, apa namanya, merasakan gitu terkait bagaimana sih guru itu seringkali dijauhkan dari politik-politik gitu. Padahal kita sebagai warga negara itu kan kita juga punya hak-hak ya untuk berpolitik gitu, dan politik juga bisa menjadi alat gitu yang akan membantu guru-guru untuk bisa mewujudkan gitu pendidikan-pendidikan yang juga membebaskan bukan kayak kurikulum merdeka yang sekarang gitu ya, yang kalau disebut sama kawan-kawan P2 gitu banyak yang bilang kurikulum prototype ya. Waktu itu aku suka baca komen-komennya gitu, kurikulum prototype gitu yang sebenarnya belum belum selesai gitu tapi udah diuji cobakan gitu dan udah ada orang-orangnya seperti itu. Nah, di sini ada komentar juga dari Bang Rahmat, gitu. Kami yang dulu idealis, kini udah nggak lagi bisa bernalar kritis karena sistem dan tekanan. Iya, memang ya Bang, karena iklimnya juga, ini kita berhadapan sama langsung ya, ancaman demokrasi gitu, yang sebenarnya juga terjadi secara kencang di dunia pendidikan gitu, apalagi guru ya. Itu salah satu hal yang bikin saya pribadi ini mikir-mikir kalau mau daftar P3K gitu. Apakah saya mau daftar P3K atau PNS gitu. Sekarang saya masih jadi guru swasta dan seringkali ditanya, kamu kenapa nggak daftar P3K, P3K gitu. Karena saya melihat bahwasannya kok guru-guru yang menjadi guru P3K, guru-guru yang jadi PNS justru malah jadi apa ya, kayak melemahkan dirinya gitu. Tapi di sisi lain saya sadar bahwa melemahkan dirinya itu nggak tepat, tapi dilemahkan oleh sistem sih, itu kayaknya lebih tepat gitu. Karena memang itu bukan persoalan yang individual, tapi memang itu persoalan yang struktural dan sistemik, sehingga memang tidak bijak kalau saya melihat itu sebagai satu hal yang bisa diselesaikan secara pribadi dan perseorangan gitu. Nah, baik, mungkin karena kita sudah di penghujung ya, sekitar 5 menit lagi gitu. Kira-kira apakah ada teman-teman yang mau apa namanya memberikan kesan pesan di sini dari 20 orang yang hadir di sini gitu ya, 18 gitu dikurangi Bang Ferry dan saya. Gimana teman-teman, ada yang mau memberikan kesan pesan sebelum kita tutup tutup acara diskusi ini? Bang Rahmat mungkin yang tadi sudah komen-komen, atau Bang Anggi boleh tuh, atau siapa boleh, Kak Ipins gitu, dan lain-lain silakan. Satu orang aja. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Oh, oke, silakan Bang. Ini admin ngomong boleh ya terakhir ya. Iya, silakan Bang admin. Acara Tadarus itu adalah acara yang sudah berlangsung selama 3 tahun dari 2022, 2023 dan sekarang 2024. Alhamdulillah ya, menginspirasi banyak pihak dan kami selalu melihat banyak pesertanya peserta-peserta militan gitu, karena kami dari awal tidak menjanjikan sertifikat, bukan tidak ada sih ya. Jadi kalau kebetulan panitia sempet sih dibuatin, cuman kami tidak menjanjikan. Jadi tidak dijanjikan pun tetap hadir. Jadi kami kira keinginan belajarnya sangat tinggi. Sekali lagi kajian pos digital itu sangat penting. Saya membenarkan apa yang disampaikan Bang Ferry, Bang Alfian, dan Nurul juga ya, bahwa memang isu utama dari pos digital itu soal independensi, soal demokrasi, dan juga soal hak ya. Masih banyak guru yang memang menerima keadaannya karena mungkin tidak pernah membaca hak-haknya di dalam undang-undang guru dan dosen misalkan gitu. Jadi seolah-olah ketertindasan itu memang pantas untuk dirinya. Yang kedua, saya berterima kasih bagi yang sudah hadir di acara ini, dan jangan lupa nanti di tanggal 27 ya kita akan apa namanya menyaksikan ya presentasi dari kepala sekolah di Jakarta yang ikut dalam acara School Summit di Dubai ya. Dan itu saya kira pengalaman yang cukup berharga karena kita memang harus punya orientasi ke luar, ke mengglobal gitu ya. Kita juga harus punya jaringan juga nanti secara internasional sehingga tidak hanya seperti katak dalam tempurung. Saya kira masalah pos digital, masalah kita bersama, dan itu sepertinya masalah global. Seperti Mas Adi di Malaysia ya, kira-kira kayaknya sama masalahnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Nurul.
Baik, terima kasih gitu dari Bang Iman gitu. Kita masih ada 2 menit lagi. Bang Ferry, silakan untuk kesan-pesannya singkat saja gitu ya. Atau kutipan-kutipan terakhir lah sebelum ditutup. Silakan. Ya, saya tetap tadi pandangan yang terakhir bahwa tujuan pendidikan kita yang kita hadapi adalah 4 penunggang akhir zaman itu, wabah, kelaparan, dan kematian. Itu hal yang paling dekat dengan kita, tantangan global. Kalau tadi Iman katakan bahwa saat ini yang akan kita hadapi ke depannya adalah hal-hal yang seperti itu. Kemudian itu tindakan dari apa? Dari keserakahan, kan seperti itu, keserakahan, dan itu yang sifat dari sifat dasar manusia gitu kan, sifat kehewanan manusia kalau bahasa ini kan gitu. Dalam artian sehingga kita perlu membentengi diri kita dengan juga sebagai penunggang akhir zaman gitu, untuk melawan penunggang yang lain itu dengan pengetahuan gitu, kebijaksanaan, Politik dan politik cinta. dan cinta gitu kan, dalam artian menjadi guru yang mengembangkan empat hal ini untuk menjadi lawan dan kita mendidik gitu anak-anak kita gitu kan, agar siap menghadapi tantangan-tantangan pasca digital ke depannya ini, yang kita juga sadari itu beroperasi untuk menghilangkan sisi kemanusiaan kita kan, seperti kita menjadi dehumanisasi, transhumanisasi dan sebagainya itu terjadi di diri kita dalam dunia pendidikan, yang sebenarnya pendidikan kita tujuannya adalah memanusiakan manusia, bukan mengalgoritmakan manusia. Itu yang akhirnya terjadi saat ini, adalah mengalgoritmakan manusia dalam pendidikan. Oke, dengan Bang. Berarti digitalisasi. memanusiakan manusia, bukan mengalgoritmakan manusia gitu ya, seperti mesin gitu Ya, ya. Oke. ya, Baik, saya kira terima kasih Bang Ferry untuk pembahasan pada sesi kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah hadir gitu. Sepatah kata dari saya, ada kutipan gitu ya dari Paulo Freire gitu, edukasi atau pendidikan itu tidak mengubah dunia gitu, tetapi edukasi atau pendidikan itu mengubah orang-orang, dan orang-orang yang akan mengubah dunia. Itu bisa jadi adalah kita gitu ya, yang akan mentransformasi pendidikan untuk mewujudkan gitu nilai-nilai yang berkeadilan gitu dan yang membebaskan manusia gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Undur diri dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan gitu ya pada sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di sesi tadarus selanjutnya. Terima kasih Mbak Nisa, terima kasih teman-teman semuanya, sehat-sehat, selamat berbuka ya. Mbak Ipin itu mungkin nanti bisa masuk.